Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi adik-adik mahasiswa dalam perkuliahan taksonomi hewan vertebrata. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu reptil. Tujuan dari perkuliahan ini adalah mengetahui ciri-ciri dan sistem klasifikasi pada reptil dalam perkuliahan, baik secara teori maupun praktik dengan menggunakan small research inquiry. Reptil merupakan salah satu hewan vertebrata yang menghabiskan seluruh masa hidupnya di darat. Berbeda dengan amfibi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa reptil ini kebanyakan memang ada di darat dan menghabiskan semua hidupnya di darat. Kalaupun di air itu hanya untuk proses adaptasi saja. Reptil ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai sisik di sekujur tubuhnya, sehingga sisik ini dapat membantu reptil untuk proses adaptasi lingkungan. Sebelum kita mempelajari tentang sistem klasifikasi pada reptil, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri umum dari kelas reptil tersebut. Ciri-ciri yang pertama adalah ciri utama dari reptil. Yang pertama adalah seluruh tubuhnya diselimuti atau dilingkupi oleh sisik. Yang kedua, reptil juga mempunyai kelenjar bau yang berada di dekat kloaka. Contohnya adalah pada kura-kura dan juga pada kadal. Ciri yang ketiga adalah reptil merupakan salah satu hewan yang berdarah dingin, yaitu hewan yang mampu mengatur suhu tubuhnya dengan cara adaptasi. Suhu tubuh reptil biasanya akan sama atau menyesuaikan dengan suhu lingkungan di tempat ia berada, tapi bukan karena metabolisme tubuhnya, tapi karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Ciri fisiologi pada reptil yang pertama adalah pada alat pencernaannya, reptil tergolong lengkap, yaitu dia mempunyai mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga kloaka. Sedangkan peredaran darahnya, hewan reptil juga mempunyai sistem yang lengkap yang terdiri dari ada jantung, yang terdiri dari 2 serambi dan juga 2 bilik. Sistem ekskresi pada reptil ini menggunakan ginjal, dan alat indera yang dimiliki oleh reptil ada 3, yaitu mata, hidung, dan juga telinga. Tapi beberapa reptil menggunakan lidahnya sebagai alat sensor untuk mendeteksi mangsa. Demikian tadi adalah ciri-ciri umum yang Belinda sebutkan. Nah, untuk ciri-ciri khususnya, silahkan adik-adik mahasiswa untuk mengakses sendiri di berbagai sumber yang nanti akan kita diskusikan di kelas dan juga kita diskusikan di e-learning. Adik-adik mahasiswa, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri reptil, maka kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi hewan reptil. Secara umum, hewan reptil dibedakan menjadi 4 ordo. Yang pertama adalah Rhynchocephalia, yang kedua adalah Crocodilia, yang ketiga adalah Squamata, dan yang keempat adalah ordo Testudinata. Ordo yang pertama adalah ordo Rhynchocephalia. Ordo ini telah diketahui sejak dahulu melalui catatan fosil pada era Triastik akhir, yaitu pada 210 sampai 220 juta tahun yang lalu. Ordo Rhynchocephalia memiliki jenis tengkorak yang diapsid dan bentuk tubuhnya ketika dewasa memiliki panjang sekitar 30 cm. Reptil ini biasanya melakukan reproduksi secara internal dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ordo Rhynchocephalia memiliki 1 famili dan 1 genus saja, yaitu Sphenotonidae dan genus Sphenodon. Nah, seperti contoh ini yang biasa kita kenal dengan tuatara. Ordo Crocodilia memiliki 3 jenis famili, yaitu Alligatoridae, Crocodilidae, dan Gavialidae. Beberapa jenis reptil di ordo Cocoridia yang dapat ditemui di Indonesia antara lain buaya siam atau biasa disebut dengan Crocodylus siamenensis, buaya muara, Crocodylus porosus, dan juga buaya irian atau Crocodylus novaeguineae. Ordo ketiga dari kelas reptil adalah ordo Squamata. Ordo Squamata disebut juga dengan reptilia bersisik karena ciri utama dari ordo ini adalah seluruh tubuhnya dilingkupi oleh sisik. Pada ordo ini memiliki 2 subordo, yaitu ordo Opidia dan juga ordo Lancertilia. Ordo yang keempat dari kelas reptil adalah ordo Testudinata. Ordo ini merupakan jenis reptil yang memiliki skeleton yang sebagian termodifikasi yaitu Carapax dan Plastron. Biasanya mahasiswa atau masyarakat itu lebih mengenal ordo Testudinata dengan golongannya penyu dan kura-kura. Ordo Testudinata meliputi 300 spesies yang terbagi dalam 14 famili. Beberapa contoh reptil yang termasuk ordo Testudinata yang dapat kita jumpai di Indonesia, contohnya adalah
kura-kura hutan Sulawesi, Leucocephalon yuono, dan juga penyu belimbing, Dermosiles coriacea, penyu sisik, Eretmoselis imbriata, dan juga yang biasa dikenal dengan tuntong laut atau B. borneosinensis. Adik-adik mahasiswa, jadi yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa reptil itu terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama adalah ordo Rhynchocephalia, yang kedua ordo Crocodilia, yang ketiga adalah ordo Squamata, dan yang keempat adalah ordo Testudinata. Demikian tadi adalah perkuliahan kita tentang reptil, dan untuk selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan ke lab dengan proses praktikum untuk pembedahan reptil dan juga pengklasifikasian reptil. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.